Jadi untuk menangani kasus belum mempunyai keturunan ini kita harus taskis, diagnosa kita harus matang. Diagnosanya harus matang. Dalam perspektif dunia ruqyah ada beberapa hal yang harus dipahami terkait belum dapat keturunan. Pertama, ada indikasi kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya berdiri di sebuah pemandangan yang sangat sejuk di daerah Bali. Saya ingin berbicara tentang beberapa hal terkait hampir rata-rata setiap desa, bahkan setiap dusun itu ada yang mempunyai kasus yang akan saya sebutkan. Saya ulangi, bahkan setiap dusun pun kalau kita mau teliti ada orang yang mempunyai kasus ini. Apa itu? Yaitu orang yang belum mendapatkan keturunan, belum dikaruniai keturunan. Baik, ayolah hadun rahimakumullah, mempunyai keturunan bukan tujuan hidup, tetapi orang itu tentu kalau mereka merasa sedih, maka saya sarankan yang pertama yang belum punya keturunan, teruslah memberi manfaat kepada orang lain, karena kita ini hidup di dunia ini diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak minta, tapi Allah yang undang. Kalau Allah yang sudah undang kita, maka dipastikan segala urusan kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan tidaklah yakin kepada Allah, harus tawakal kepada Allah. Yang pertama ya, jadi usahakan kita ini hidup ini selalu memberi manfaat. Jadi fokusnya jangan kalau kita belum dapat keturunan, kita susah, bersedih hati, lantas justru kesedihan kita ini mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mendapat dosa dari Allah Ta'ala. Saya akan menjadikan satu contoh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau belum punya keturunan, tetapi segala macam sumber orang-orang Islam, para ulama, para tafsir, mufassirin, muhaddisin, fuqaha, nuhat, wa ghairu dzalik, ketika ilmu mereka tidak akan nyambung kepada Rasulullah SAW kecuali melalui Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Beliau Aisyah radhiyallahu anha belum mendapatkan keturunan, tetapi manfaat hidupnya selama di dunia ini subhanallah, orang mengambil manfaat begini. Bahkan banyak sekali fan-fan ilmu yang tidak akan kita bisa pahami kecuali melalui Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, ada contoh lagi yaitu dari Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Beliau bahkan belum menikah. Jadi bagi warga jomblo mania yang dimuliakan Allah, jangan bersedih hati. Fokusmu adalah berkarya, memberi manfaat kepada orang lain. Toh banyak ulama yang juga belum menikah. Baik, di sini sebagaimana tema, apa sebenarnya harus diperbaiki orang yang belum mempunyai keturunan. Jadi sekali lagi kita tetap diwajibkan untuk berusaha. Yang pertama, bahwa orang yang belum mempunyai keturunan harus pertama empat marah, tahan amarah, karena biasanya tergantung ya, kalau medis biasanya miom atau sumbatan di rahim dan lain sebagainya. Jadi untuk menangani kasus belum mempunyai keturunan ini kita harus taskis, diagnosa kita harus matang. Diagnosanya harus matang. Dalam perspektif dunia ruqyah ada beberapa hal yang harus dipahami terkait belum dapat keturunan. Pertama, ada indikasi kasus sihir. Kasus sihir ini menyebabkan pendarahan yang begitu kuat, kemudian juga sumbatan di rahim, bahkan bisa menjadi miom. Yang kedua, disukai jin, masul istri. Orang yang disukai jin memungkinkan jinnya ini tidak terima bahwa ada orang lain suka sama perempuan ini, sehingga jin ini mengunci rahimnya, bahkan sehingga terjadi
pendarahan yang begitu kuat, haid tidak teratur, dan emosi yang berlebihan. Emosi inilah yang kata Rasulullah SAW bisa dari setan. Innal ghadwa minasyaitan. Bahkan pendarahan di rahim itu juga bisa disebabkan karena faktor mereka. Inna hadhihi ruqdatum min raqadati syaitan. Sebentar, saya tak sana dulu biar ngempang tenar. Di YouTube. Baik. Jadi ayul hadirun, kalau yang mendapat belum punya keturunan, ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama, usahakan gangguan gaibnya hilang dari tubuh. Saya ulangi, usahakan gangguan gaibnya hilang dari tubuh. Sebagaimana saya sering sampaikan, jikalau ada psikis, medis, dan gangguan gaib, kalau terjadi benturan, ta'arud antara psikis dan gangguan gaib, maka yang dibetulkan gangguan gaib, psikisnya dulu. Contoh, anak sering kesurupan di sekolah, maka kamu harus menyelesaikan masalah anak ini di rumahnya dulu. Karena bisa jadi jin yang sering masuk ini bukan faktor karena gangguan gaib murni, tetapi karena depresi dan lain sebagainya, jinnya masuk lewat sana. Nah, kalau pertanyaannya ada ta'arud antara medis dan gangguan gaib, maka gangguan gaib ini harus disingkirkan dulu, baru di medis. Maka dari itu wajarlah bila ada orang yang belum punya keturunan, menurut diagnosa dokter miom, tapi dia menurut dokter miom, tapi menurut para peruqyah itu kena sihir, maka diobati bahan herbal tentang miom pun kadang-kadang belum disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gaibnya ini harus dibuang dulu. Nah, gaibnya itu ada beberapa. Yang pertama ada 3 ya. Maaf tadi sempat belum saya sampaikan. Pertama, bisa jadi sihir. Yang kedua, bisa jadi disukai jin. Yang ketiga, bisa jadi jin nasab. Nah, pertanyaannya, apa ciri-ciri orang terkena gangguan gaib? Ciri-cirinya yang paling mudah, sebenarnya banyak, ada ratusan. Cuman yang paling mudah adalah 3. Pertama, sering marah tiba-tiba. Kedua, sering was-was. Ketiga, sering lupa rakaat sholat. Maka ketika orang itu ada indikasi psikologi seperti itu, maka dipastikan dia ini gangguan gaib. Nah, maka kalau sudah si wanita misalkan saja merasakan ini, maka harus segera diselesaikan gaibnya. Dengan cara apa? Dengan cara, kalau gaib harus dengan doa, yaitu diruqyah. Bagaimana cara ruqyahnya? Sebenarnya gampang. Silakan hubungi tim-tim kita di JRA di Nusantara, insya Allah sudah ada 17 provinsi. Cuman kalau jenengan yang paling mudah itu begini. Sampai cari air, ini misalkan air ya, ini air ada aqua air biasa aja. Untuk mengeluarkan gangguan gaib, atau nggak usah lah, nggak usah air. Kita cukup pakai kresek. Karena apapun kasusnya, kreseklah solusinya. Kasih kresek, ambil kresek, ya kan? Setelah kalian ambil kresek, ada 4 tahapan ya. Pertama, lihat. 1, hamdalah, sholawat, doa kepada Allah, ditutup 2 ayat terakhir surat Yasin. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli, sampean pegang kresek ya, wanita atau laki-laki ya. Dan sekali lagi, sebenarnya jangan putus asa. Teruslah berikhtiar. Allah melihat amal kalian. Ketekunan, walaupun kita tahu akhirnya hasilnya harus sabar, tetapi kita diwajibkan ikhtiar. Istri Nabi Ibrahim itu inni ajuzun aqim, sudah tua mandul pula, tapi faktanya Allah mengaruniai beliau keturunan. Tapi seumpama belum diberi keturunan pun, kalian jangan putus asa lantas suudzon kepada Allah. Toh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga belum mendapat keturunan, tetapi dia adalah wanita pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manfaatnya kepada umat Islam ini sangat begitu banyak, dan bahkan Rasulullah SAW meninggal dunia di pangkuannya. Masya Allah. Jadi lantas kontribusi apa yang kita berikan kepada umat manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan cara meruqyah gangguan gaib.
Yakni ambil kresek, baca bismillah, bismillah. Silahkan yang belum punya keturunan yang komen ini langsung ya. Ambil kresek, baca, berdiri, pejamkan mata, hudurul qalb ma'allah, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian doa kepada Allah, ya Allah, jika dalam tubuh saya ada gangguan gaib atau gangguan bangsa jin atau sihir atau ain atau karena kesalahan saya sendiri jengkel kepada si A, si B, si C, sebutkan namanya di sisi Allah, maka ampuni saya ya Allah dan sembuhkan saya, amin ya rabbal alamin. Terus ditutup 2 ayat surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Pejamkan mata, buka mulut, menunduk. Gini, kalau tunggu hingga 5 hingga 10 menit. Kalau ada reaksi berarti jenengan positif terkena gangguan gaib. Itu bukan sugesti, itu bukan introject, itu bukan ego state, itu bukan alter, itu bukan gejala psikologi, itu adalah gangguan gaib. Nah, pertanyaannya gangguan gaib yang mana? Gangguan gaib ada 3. 1 ketempelan, 2 sihir, 3 ain. Kalau ain masalah kehamilan jarang. Ada 2 kemungkinan. Kalau tidak ketempelan ya, tadi saya sampaikan ketempelan, sihir atau jin nasab. Gampang caranya. Kalau tadi terjadi reaksi, misalkan kalian terjadi reaksi, muntah ya. Maka kalau itu sampean punya penyakit yang sering tulang ekornya panas begitu, atau sering sendawa di tempat angker, maka biasanya itu jin nasab. Maaf, 2 ya. 2. Kalau kalian tadi pas terreaksi kan, loh saya reaksi kepala pusing disertai kepala pusing, pundak berat, tulang ekor sakit, maka itu biasanya sihir. Mudah kan? Yang ketiga, kalau kalian sakitnya di depan, dadanya sesak, kepalanya berdeduk, berdenging, sesak, batuk bertahun-tahun, perempuan yang tadi yang rukyah ini, kalian merasa itu, maka itu biasanya adalah masus syaiton atau disukai jin, atau jinnya tidak sengaja masuk ke tubuh Anda. Kau injak, kau siram dia, nah dia masuk. Seperti itu. Nah, kalau terjadi reaksi, lakukan proses berdiri buka mulut itu pagi sore selama seminggu. Selama berapa? Seminggu. Nah, kalau sudah tidak ada reaksi, itu artinya kemungkinan ya, tanda kutip kemungkinan, saya juga nggak tahu. Kulu ini alamul gaib, katakan saya tidak mengerti gangguan gaib. Katakanlah saya tidak mengetahui gaibnya. Jadi kalau indikasi sihirnya ketika buka mulut menunduk tidak ada reaksi, dikemungkinan setelah 7 hingga 11 hari tidak ada reaksi, kemungkinan gaibnya sudah hilang. Nah, kalau gaibnya sudah hilang, gini tinggal medisnya. Artinya tinggal didetok. Jadi langkah ada beberapa ala. Paling mudah ya 2 step aja lah. 1, gaibnya harus dihilangkan dulu. Yang kedua baru didetok pakai herbal. Tidak bisa pakai herbal kecuali gaibnya hilang dulu. Kalau gaibnya belum hilang, di herbal percuma. Kenapa percuma? Karena gaib ini menutupi rahim, bisa menjadi tumor, miom, dan lain sebagainya. Yang kedua, dengan kalau sudah 11 hari kalian coba memakai herbal. Apa itu herbalnya? Siapkan ya, catat ya. 1, ambil air hujan. Hujan dari langit, jadi seperti ini. Ini kan mendung nih. Nah, mendung di Bali lagi mendung. Nah, hujan dari langit langsung di atas atap. Misalkan ini atap ya. Nah, di atap sana kamu kasih wadah air langsung. Ya, jangan ditandon seperti ini, langsung dari tanah.
kumpulkan airnya. Air hujan. Setelah air hujan kumpul, yang kedua, kamu cari namanya buah beligo. Beligo, yaitu buahnya itu apa ya? Ya saya segini tuh, cuman persegi panjang, warnanya hijau dan ada bedaknya. Sampean browsing aja ya, kalian browsing buah beligo. Nah, kemudian yang ketiga, siapkan madu. Cara meramunya, meraciknya adalah air hujan tadi dikasih ke blender, kemudian beligonya dikuliti, dikupas, di blender sampai kira-kira 3 gelas. Airnya air hujan ya. Kemudian setiap gelas itu dikasih madu 2 sendok. Diaduk, perut keadaan kosong pagi hari. Nah, sebelum kalian minum, kalian bacakan, ini ditulis ya, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. Dibaca masing-masing 70 kali. Dibacakan di jus tadi, diminum seketika langsung habis. Diminum berapa kali? Insya Allah cukup 3 hari. Jadi misalkan ini Minggu, kemudian Rabu, udah seminggu aja, seminggu 2 kali. Setelah itu kalian kalau berhubungan, ini saya agak dekatkan, kalau berhubungan jam 12 malam dengan pasangan yang sah, pacar Islami dengan suaminya, suamimu bukan suaminya orang. Ya sampean ya orang, cuman ya suamimu. Nah, setelah itu kalian insya Allah dengan seperti itu seminggu lakukanlah. Ini sudah kita tajribah penelitian di Lampung, di Riau, kemudian di daerah Jawa Tengah sudah ada belasan perempuan-perempuan atau pasangan-pasangan yang belum mendapatkan keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan dengan ikhtiar yang saya sampaikan tadi. Demikian, mudah-mudahan sedikit ilmu ini bisa menambah kemanfaatan hidup kita. Ingat ya, walaupun kita sudah berusaha, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mentakdirkannya, maka kita harus ridho. Kalau kita tidak ridho terhadap takdir Allah, fal yatlub robban siwai, cari Tuhan selain Allah, kata Allah. Jadi kita harus ridho kepada ketentuan Allah, ini adalah keputusan Allah, tetapi kita juga tidak lupa pula bahwa kita itu wajib ikhtiar. Dan diantara sekian ratusan bahkan ribuan ramuan cara mendapatkan keturunan, insya Allah ini ikhtiar dari kita dengan berkah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.